Kita hidup dalam dunia yang terpenjara oleh persepsi. Mata kita terbatas pada warna dan bentuk. Telinga kita hanya menangkap rentang frekuensi tertentu. Bahkan, pikiran kita pun berjalan di atas rel logika sebab akibat yang kita bangun sendiri. Tapi, adakah realitas di sebalik semua yang tampak ini? Adakah wujud yang menjadi sumber segala wujud? Pertanyaan ini bukan sekedar retorika filosofis. Ini adalah pendakian paling berani dalam sejarah kesadaran manusia. Dan di tanah Jawa, 9 leluhur spiritualitas kita, para wali songo, mereka telah mencapai puncaknya, lalu mencoba melaporkan apa yang tak terlukiskan itu ke dalam bahasa yang nyaris patah-patah. Ini bukan dongeng, tapi ini adalah laporan dari batas akhir pengetahuan manusia, makrifatullah. Bersiaplah untuk sebuah perjalanan yang akan menguji cara kita memandang diri sendiri dan semesta. Salam Sang Sejati. Sebelum kita menyelami pemahaman para waliullah ini, terlebih dahulu kita harus memahami medan tempurnya. Ilmu makrifat bukanlah pengetahuan intelektual. Ia bukan hasil menghafal kitab ataupun debat teologi. Ia adalah pengalaman langsung, sebuah pertemuan liqa antara hamba dan sang penciptanya, di mana semua perantara lenyap, yang dalam tradisi sufi ini disebut fana fi Allah, leburnya sang diri di dalam Allah. Seperti kisah Nabi Musa alaihi salam, seorang nabi ulul azmi, di Bukit Tursina, beliau meminta untuk melihat Allah. Apa yang terjadi? Kata Allah, kamu sekali-kali tidak akan sanggup melihatku. Tapi kemudian Allah memberikan alternatifnya. Pandanglah ke gunung itu. Maka jika ia tetap pada tempatnya, niscaya kamu akan dapat melihatku. Al-A'raf 143. Apa yang terjadi? Gunung itu hancur berkeping-keping. Nabi Musa pun jatuh pingsan. Mengapa? Karena wadah bernama gunung, simbol dari stabilitas dan kekokohan material, tidak akan sanggup menampung pancaran tajalli penampakan diri ilahi ini. Ini adalah pelajaran pertama kita, bahwa wujud Allah bukanlah suatu objek atau yang bisa ditampung oleh struktur realitas apapun juga, termasuk indera dan akal kita, karena cahayanya melampaui kapasitas ciptaannya. Lalu, bagaimana bisa manusia yang lebih rapuh daripada gunung dapat mengalami pertemuan tersebut? Hijab bukanlah tirai yang sengaja dipasang Tuhan untuk bersembunyi. Hijab adalah kondisi subjektif kita sendiri yang membuat kita buta. Ibarat mata yang tertutup kerak, kita menyalahkan kegelapan. Padahal masalahnya ada pada alat lihat kita sendiri. Para sufi, seperti Imam Al-Ghazali, beliau membedakan hijab menjadi beberapa lapisan. Perhatikan, hijab itu dimulai dari yang paling kasar hingga yang paling halus. Dimulai dari kesesatan ideologis seperti taktil,
menolak sifat Allah dan syirik. Lalu naik ke level amalan yang menyimpang, bid'ah. Lalu masuk ke dalam wilayah karakter buruk, takabur, ujub, riya, dan lain-lain. Ini adalah hijab-hijab psikologis yang berat. Tapi yang paling mengejutkan justru hijab berikutnya, yaitu hijab ibadah, yang tidak diniatkan untuk berjumpa dengannya. Bahkan ritual suci pun bisa menjadi tembok jika hati tidak terarah kepadanya. Lebih halus lagi, hijab dosa kecil yang banyak yang dianggap remeh. Dan yang paling licin, hijab hal-hal mubah yang hukumnya boleh tetapi dilakukan secara berlebihan hingga melalaikan. Ini seperti seseorang yang tersedot scroll media sosial berjam-jam lamanya, hal yang mubah hingga lupa waktu dan tujuan hidupnya. Puncaknya adalah hijab kesibukan spiritual tanpa sampai pada tujuan. Inilah bahaya terbesar bagi para pejalan spiritual. Terpesona pada proses, pada zikir tertentu, pada ritual tertentu, pada pengalaman mistis tertentu, tapi lupa bahwa semua itu hanyalah kendaraan, bukan tujuannya. Mereka bersusah payah namun tak sampai. Mereka terhijab oleh jalan itu sendiri. Dan ayat Al-Quran telah menjelaskan, yaitu pada surat Al-Mutaffifin ayat 15-16 adalah peringatan final. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhijab dari melihat Tuhan mereka. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk ke neraka. Terhijab dari melihat Tuhan inilah esensi kebinasaan di dunia dan juga di akhirat. Lalu ketika seorang salik, seorang pejalan spiritual berhasil menyingkirkan semua hijab ini lapis demi lapis, dia akan sampai pada suatu kondisi yang dalam bahasa Jawa disebut dengan suwung, kekosongan mutlak. Ia telah melewati langit-langit kesadarannya sendiri. Semua atribut dirinya, bahkan konsep-konsep spiritual seperti malaikat dan rasul sebagai perantara. Ia sendirian dalam ruang kosong kesadaran hakiki yang menurut pengalaman para waliullah ini. Di sini Allah sendiri yang menjadi pembimbingnya. Inilah momen awal tajalli. Dan di titik inilah laporan para waliullah yang tampaknya sederhana tapi terkadang juga paradoks baru dapat kita pahami. Sekarang mari kita bedah dengan ilmu yang lebih tinggi, dengan bahasa teologi, filsafat, dan metafisika. Pertama, Sunan Bonang dan Sunan Kudus. Mereka memberikan laporan negatif apofatis, tidak berwarna, tidak berupa, tidak bertempat, dan tidak bersuara. Ini adalah metode via negatif dalam teologi, dan kita mendefinisikan Allah dengan meniadakan segala atribut ciptaan darinya. Ia transenden, mutlak. Dan Sunan Kudus menegaskan Allah tidak bersekutu. Ini adalah bantahan terhadap panteisme yang ceroboh. Kedua, Sunan Giri. Beliau menggambarkan paradoks transendensi dan imanensi. Jauhnya tanpa batas, dekatnya tanpa rabaan. Ini adalah konsep yang sangat filosofis. Jauh tanpa batas berarti dia tak terhingga, tidak terukur oleh ruang,
dan dekat tanpa rabaan. Berarti dia lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Tetapi bukan dalam pengertian spasial. Kedekatannya adalah kedekatan ontologis. Dialah yang memungkinkan keberadaan kita setiap saat. Seperti cahaya yang memungkinkan kita melihat, namun tidak bisa diraba. Ketiga, Syekh Maghribi dan Sunan Kalijaga. Mereka memberikan analogi imanensi yang aktif. Allah meliputi segala sesuatu. Ini seperti udara yang meliputi dan menembus segala hal. Sunan Kalijaga dengan wayangnya, Allah adalah dayang. Wayang-wayang alam semesta bergerak dan memiliki karakter. Tetapi sumber gerak, suara, dan cerita adalah sang dalang yang tidak terlihat di belakang kelir. Tapi dalang bukan wayang, tetapi tanpa dalang, wayang tidak berarti apa-apa. Ini adalah konsep panenteisme dalam tasawuf. Allah di dalam dan meliputi alam, tetapi sekaligus melampauinya. Yang keempat, Syekh Siti Jenar adalah titik yang paling kontroversial serta membutuhkan penafsiran yang paling ketat. Allah adalah keadaanku, aku inilah hak. Kalimat ini, jika dibaca secara mentah dan tanpa konteks panjang perjalanan fana, bisa disalahartikan sebagai pengakuan kesatuan wujud yang naib. Namun dalam puncaknya fana, sang aku empiris, al-nafs atau ego telah lenyap. Yang tersisa adalah kesadaran murni yang menyadari bahwa dirinya tidak memiliki wujud mandiri. Wujudnya adalah pinjaman, mungkin al-wujud, dari sang wujud wajib. Makanya ketika sang hamba berkata aku, yang berbicara sebenarnya adalah kesadaran ilahi yang memanifestasi melalui wadah yang telah kosong. Ini bukan aku yang egois, melainkan aku universal. Seperti lautan yang berkata, akulah gelombang ini. Padahal gelombang tidak lain adalah manifestasi lautan itu sendiri. Inilah makna tiada wujud dua. Kelima, Syekh Majagung atau Syekh Bentong dan Sunan Gunung Jati. Mereka menggunakan kata kunci ini dan yang berwujud hak. Mereka menunjuk pada realitas hakiki di sebalik segala penampakan. Saat semua ilusi diri tersibak, yang ditemukan bukanlah ketiadaan, tetapi wujud yang sebenarnya satu-satunya. Ini yang mereka tunjuk bukanlah tubuh atau pikiran, tetapi hakikat kesadaran yang tak terbagi. Berwujud hak berarti hanya dialah yang pantas disebut ada secara absolut. Kita ada hanya karena dia mengadakan kita. Jadi, bagaimana wujud Allah menurut 9 waliullah ini? Dia adalah transenden mutlak, sekaligus imanen meliputi segala sesuatu. Dia adalah sumber aktif dari semua realitas, yang kehadirannya adalah paradoks, jauh, sekali, dan dekat. Dan ketika sang hamba mencapai puncak penyucian diri, ia akan menyadari bahwa wujud dirinya yang semu itu lenyap. Yang tersisa hanyalah wujudnya yang tunggal dan hakiki. Bukan dalam arti bersatu fisik, tetapi sirnanya ilusi keterpisahan. Inilah makrifat. Demikianlah. Terima kasih telah menonton. Salam